Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai fungsi dan jenis uang. Jadi di sini teman-teman sudah tahu belum ada berapa fungsi dan jenis uang? Jika belum, tonton dan simak video selengkapnya untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam ya. Jadi, pada bab fungsi jenis uang ini, kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yakni mengenai pengertian uang, yang kedua mengenai fungsi uang, dan yang ketiga mengenai jenis uang. Yang pertama yakni mengenai pengertian uang. Dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa, serta untuk melunasi hutang. Jadi uang itu merupakan alat pembayaran sah yang diterima di suatu negara sebagai alat tukar. Jadi nanti kita akan membahas uang berdasarkan lokasi, secara regional, dan juga internasional, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi uang. Fungsi uang sendiri diklasifikasikan menjadi 2, teman-teman, yakni fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli sendiri juga diklasifikasikan menjadi 2, yakni uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat ukur. Yang pertama yakni uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar itu difungsikan guna mempermudahkan kita untuk mendapatkan suatu barang yang kita inginkan. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, kita dapat menghemat waktu serta tenaga. Karena ketika kita ingin membeli suatu barang, kita tinggal menukarkan barang yang kita inginkan dengan uang yang kita miliki. Misalnya, teman-teman ingin membeli sebuah apel. Teman-teman memiliki uang. Jadi, uang teman-teman itu bisa ditukarkan untuk mendapatkan sebuah apel. Kemudian yang kedua, uang sebagai alat ukur. Uang sebagai alat ukur itu untuk menentukan besaran nilai suatu barang. Jadi misalkan teman-teman ingin membeli jeruk. 1 kilogram jeruk harganya 10.000. Jadi, uang sebagai alat ukur itu menunjukkan bahwa uang 10.000 yang teman-teman miliki bisa untuk membeli 1 kilogram jeruk. Atau mungkin kelipatannya, uang 20.000 yang teman-teman miliki bisa untuk membeli 2 kilogram jeruk. Itu adalah fungsi asli uang, baik dari tukar maupun ukur. Kemudian selanjutnya yakni fungsi turunan. Fungsi turunan sendiri juga diklasifikasikan menjadi 4 poin. Yang pertama yakni uang sebagai alat pembayaran, yang kedua uang sebagai penunjuk harga, dan yang ketiga uang sebagai alat pembayaran utang, dan yang keempat uang sebagai alat menimbun kekayaan. Yang pertama yakni uang sebagai alat pembayaran. Definisi uang sebagai alat pembayaran ini berbeda ya teman-teman dengan definisi uang sebagai alat ukur di fungsi asli. Perbedaannya gimana? Perbedaannya adalah ketika uang sebagai alat pembayaran, kita bisa menggunakan uang untuk membayarkan sesuatu hal tanpa adanya pertukaran, teman-teman. Misalkan teman-teman membayar pajak. Jadi, kita membayarkan pajak tanpa menukarkan apapun dengan benda maupun jasa. Jadi, kalau sebagai alat tukar, kita ada barternya, ada barang yang kita dapatkan. Namun, kalau uang sebagai alat pembayaran, kita tidak menukarkan apapun, baik benda maupun jasa. Contohnya adalah membayar pajak. Kemudian yang B atau yang kedua, yakni uang sebagai penunjuk harga. Jadi kita tahu teman-teman, oh ternyata harga-harga buah itu berbeda. Misalkan satu buah apel itu 5.000. Kemudian satu buah belimbing 4.000. Kemudian satu buah anggur itu 3.000. Itu sebagai penunjuk harga. Jadi kita mengetahui bahwa harga anggur, harga apel itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran utang. Jadi, jika teman-teman punya utang, kita bisa menggunakan uang yang kita miliki
untuk membayar utang tersebut, lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yakni uang sebagai alat menimbun kekayaan. Jadi, uang ini dapat difungsikan sebagai alat menimbun kekayaan kita, teman-teman. Jadi, kita bisa menimbun uang yang kita miliki untuk digunakan di masa yang akan datang apabila terjadi suatu hal atau kebutuhan yang mendesak. Jadi, di sini dapat diartikan uang sebagai alat menimbun kekayaan. Selanjutnya yakni jenis uang. Jenis uang ini diklasifikasikan menjadi 4 poin penting, teman-teman. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatnya. Yang kedua, berdasarkan nilai. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Dan yang keempat, berdasarkan kawasan. Jenis uang yang pertama yakni berdasarkan bahan pembuatnya, teman-teman. Jadi ada dua, uang logam dan uang kertas. Uang logam itu sendiri merupakan pecahan uang dari nominal Rp100, Rp200, Rp500, hingga 1.000 koin, teman-teman. Jadi uang logam ini dapat diartikan juga sebagai uang koin. Kemudian uang kertas ini dimulai dari nominal uang kertas pecahan 1.000 hingga 100.000. Jadi, kalau uang logam atau uang koin itu terbuat dari logam, namun kalau uang kertas yang bentuknya lembaran itu, teman-teman, terbuat dari kertas. Itu perbedaan uang logam dan uang kertas berdasarkan bahan pembuatnya. Kemudian jenis uang yang kedua yakni berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni full body money atau bernilai penuh dan representatif full body money atau tidak bersifat penuh. Kemudian uang berdasarkan nilainya dilihat dari sudut pandang mana? Dilihat dari sudut pandang nilai intrinsiknya, teman-teman. Jadi, jika full body money, artinya nominal uang yang tertera pada uang tersebut setara dengan nilai intrinsik uang tersebut. Jadi misalnya emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Nominalnya berapa? Rp500. Jadi nilai intrinsik pembuatan uang logam Rp500 itu setara dengan nominal yang tertera pada uang logam tersebut, yakni Rp500. Kemudian yang kedua, representatif full body money artinya tidak bersifat penuh, di mana nilai intrinsik atau nilai pembuatan uang tersebut lebih kecil dari nilai nominalnya. Seperti halnya nilai intrinsik pada uang 100.000 tidak sama dengan nominal yang tertera pada uang 100.000 itu sendiri. Jadi kalau yang representative full body money, bahan untuk membuat uang tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang tertera pada uang tersebut. Jadi teman-teman, yang full body money itu biasanya tertera pada uang-uang logam. Kemudian kalau yang representatif full body money itu biasanya tertera pada uang jenis uang kertas. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, jenis uang yang ketiga adalah jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Jadi ada dua, teman-teman, ada uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal ini merupakan uang yang sering kita temui sehari-hari, teman-teman. Jadi mulai pecahan Rp100, Rp500, atau uang logam dan berbagai uang kertas, pecahan uang kertas seperti 1.000, 2.000, 5.000, dan seterusnya. Uang kartal ini sendiri diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dan digunakan untuk aktivitas kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, uang giral. Jadi kalau uang kertas ini hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun kalau uang giral ini dapat diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Jadi di sini teman-teman ada gambar uang
Uang yang pertama, uang pecahan yang bisa kita temui sehari-hari itu namanya uang kartal. Kemudian juga ada gambar. Di situ ada cek dengan keterangan bank swasta, yaitu Bank Mandiri. Itu termasuk bank giral. Kalau uang kartal, teman-teman, ini sudah dijamin oleh pemerintah. Jadi dijamin oleh pemerintah keabsahannya untuk melakukan transaksi. Namun, kalau uang giral ini hanya dijamin oleh bank-bank yang mengeluarkan saja. Jadi apabila di sini ada cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA, dan lain sebagainya, maka uang giral tersebut keamanannya hanya dijamin oleh bank-bank swasta yang mengeluarkannya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian jenis uang yang keempat yakni berdasarkan kawasan. Yang pertama yakni uang lokal. Uang lokal. Uang lokal itu sendiri hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalkan di Indonesia, maka uang lokal yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Kalau teman-teman pergi ke Malaysia, tentunya uang lokal yang berlaku di sana adalah ringgit. Jika teman-teman pergi ke Filipina, uang lokal yang berlaku di sana adalah peso. Seperti itu ya teman-teman. Biasanya uang lokal itu berdasarkan negara. Indonesia sendiri, kemudian Malaysia sendiri, Filipina sendiri, seperti itu. Kemudian yang B adalah uang regional. Jadi kalau regional itu artinya kan kawasan ya teman-teman. Jadi kalau uang regional itu adalah uang yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas dari kawasan regional. Misalkan kalau teman-teman pergi ke Eropa, mayoritas negara-negara di Eropa itu menggunakan euro sebagai alat transaksinya. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi ke Jerman, teman-teman bisa transaksi menggunakan euro. Teman-teman berpindah ke Spanyol, teman-teman juga masih bisa menggunakan euro untuk transaksi. Bahkan ketika sama ke Austria, teman-teman juga masih bisa menggunakan euro itu untuk bertransaksi. Karena apa? Karena memang euro itu adalah alat pembayaran yang sah digunakan di kawasan regional Eropa. Dan yang C, yang terakhir teman-teman, yakni uang internasional. Uang internasional ini berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Apa contohnya? Contohnya yakni dolar Singapura, dolar Amerika Serikat. Jadi kebanyakan kalau teman-teman transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat itu tidak ada batasan lokal, tidak ada batasan regional karena memang uang tersebut sudah menjadi standar internasional. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi. Pembahasan mengenai fungsi dan jenis uang sudah kita bahas dengan tuntas. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh drop out pertanyaannya di kolom komentar. Jika ada requestan video, juga boleh untuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ini. Semoga videonya berkenan, berkesan, dan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.